Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Salam. dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, tentunya di ruang siar Radio Jakarta Islamic Center. Mitra JIC, semoga tentu pada pagi hari ini Mitra dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa berjumpa, bersua, meskipun hanya lewat udara atau mungkin via streaming, tapi tentu tidak mengurangi rasa kebersamaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa mitra JC, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC rahmatullah subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini seperti biasa hadir di Rabu pagi program Insan Masjid bersama DMI atau Dewan Masjid Indonesia. Tentunya kita bekerja sama dengan DMI untuk senantiasa memberikan wawasan penambahan ilmu agar kita tentunya bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi dan bisa menjadi seorang muslim sejati dalam mengarungi kehidupan ini. Mitra Jasin rahmatullah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini dalam program Insan Masjid tentunya menghadirkan narasumber-narasumber Dewan Masjid Indonesia yang tentu akan memberikan kita penambahan wawasan, ilmu serta informasi-informasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Terlebih Mitra JC di hari ini kita mengetahui bersama bahwasanya kita bangsa Indonesia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus COVID-19, dan tentu pembahasan kali ini tentunya membuat kita dapat menyiapkan peran, dapat membaca lingkungan sehingga kita bisa keluar dari permasalahan ini. Dan Mitra JC yang dirahmatullah, kita akan sama-sama berbincang tentang membaca zaman, menyiapkan peran bersama Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi, Ketua Umum DMI DKI Jakarta. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang siar kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah ya. Kalau misalkan Mitra JC bisa lihat, Ustaz Ma'mun Al-Ayubi ini saya sering lihat sering ketemu di jalan, Ustaz. Masya Allah masih muda, masih gagah ya. Nah, tentunya Ustadz, tentu ingin menyapa Mitra JIC terlebih dahulu, sekaligus memulai perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Rabu pagi yang cerah ini kita hadir kembali dalam Insan Masjid bersama Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Radio JIC. Tema pada hari ini adalah membaca zaman, kemudian menyiapkan peran. Saya ingin berangkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Nahl ayat 98. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau wahai Muhammad membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Dalam kalimat membaca, ya, fa iza qara'ta, apabila engkau membaca, bukan hanya membaca Al-Qur'an, tetapi Allah mengisyaratkan bahwa kita harus pandai membaca. Membaca situasi dan kondisi lingkungan, membaca tanda-tanda zaman, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan yang pertama kali kepada baginda Rasul adalah bagaimana kita harus membaca. Iqra, membaca, ya. Iqra, bacalah. Di sini kita bisa lihat bahwa sebagai seorang muslim,
maka dalam kondisi apapun dia harus mampu membaca. Nah, oleh karena itu di mana kita beberapa bulan terakhir ini terkena wabah COVID-19. Bagaimana kita membaca tentang hal ini? Maka peran masjid itu, karena ternyata ketika wabah ini muncul, mau tidak mau juga imbasnya adalah terhadap masjid dan jamaah masjid. Di masjid ini ada yang namanya takmir masjid. Mengelola, memanage masjid. Ada jamaah masjid. Dan ada orang-orang yang kemudian ketika wabah ini datang, tentu saja kita harus membaca ini. Bagaimana peranan kita di masjid? Apakah kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid sebagaimana biasa, normatif begitu? Tentu kita baca ini. Nah, kemudian beberapa bulan terakhir, ketika wabah ini sudah betul-betul melanda kita, mau tidak mau, maka peranan masjid itu cukup diperhitungkan, dimanage dengan baik. Contoh soal yang biasa kita sholat berjamaah di masjid, kemudian sejak tanggal 20 April 2020, mulai kita manage bagaimana kita jamaah ini untuk melaksanakan ibadah di rumah. Nah, ketika jamaah disuruh melaksanakan ibadah di rumah, itu tidak mudah ternyata. Timbul pro dan kontra, berbeda pendapat, dan lain sebagainya. Meskipun sudah ada fatwa dari MUI nomor 14, pandemi COVID-19. Maka Dewan Masjid Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian Pak Gubernur membuat sebuah aturan di era pandemi ini, peranan masjid itu dengan jamaahnya dengan sangat terpaksa dia harus melaksanakan ibadah di rumah. Nah, apakah kemudian seluruh umat Islam yang biasa sholat di masjid, baik sholat Jumat, sholat 5 waktu, dan kegiatan-kegiatan lain seperti pengajian dan sebagainya, lantas kita akan berhenti dari aktivitas kita ini ibadah dan mensiarkan Islam? Maka ini sebuah tantangan. Nah, sebagai seorang Muslim, tantangan yang ada pada kita semua tentu harus kita jawab. Kita tidak menyerah begitu saja dengan wabah ini, tetapi minimal peranan masjid dan jamaah masjid juga tetap melaksanakan aktivitas meskipun di rumah. Artinya begini, barangkali Allah sedang menegur kita. Toh ternyata ketika biasa kita di masjid, kita sholat berjamaah, kemudian kita berdoa di masjid, kali ini kita harus menyendiri di rumah. Barangkali kita ini harus juga memahami hal ini. Sekaligus kita muhasabah, evaluasi, introspeksi diri, dari rumah kita bisa berperan. Nah, ternyata memang aktivitas yang tidak dilaksanakan di masjid, kemudian kita ibadah di rumah, ada solusi bentuk lain. Pengajian kita ternyata ada menggunakan Zoom. Ya, online, ya. Pengajian kita lewat online dan sebagainya. Ini salah satu
yang harus kita baca. Membaca situasi dan kondisi. Kemudian timbul berbagai pendapat, perbedaan-perbedaan. Ketika kemudian setelah hampir 3 bulan kita melaksanakan ibadah di rumah, kemudian pada tanggal 4 Juni 2020, kemudian masjid mulai digunakan. Kembali beraktivitas di masjid meskipun hanya sebagian, ya. Kita tidak buka sebagaimana biasa. Kalau menurut acuan dari Dewan Masjid Pusat dan pemerintah DKI Jakarta itu hanya 50%. Artinya bahwa ruang yang biasa digunakan oleh jamaah itu kapasitasnya sampai 500 orang, maka kita gunakan separuh. Kenapa? Karena dia harus mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, gitu kan, 1 meter, kemudian menggunakan masker, membawa alat sholat sendiri dari rumah, berwudu dari rumah, kemudian menempatkan alas kaki di kantong-kantong yang sudah mereka bawa dari rumah. Maka ini adalah sebuah solusi yang terbaik. Kita bisa beribadah di masjid, tetapi juga dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita sudah buatkan panduannya. Nah, ketika jamaah ini memang mengikuti panduan yang dibuat bersama pemerintah DKI Jakarta, ada Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Masjid Indonesia, ini dipatuhi, maka dengan demikian paling tidak kita menghindari penularan COVID-19. Gitu. Kemudian ada lagi satu hal, ini beda pendapat ya. Saya lihat juga ada Ustadz sudah viral di YouTube, jadi sebutkan namanya, itu menyampaikan bahwa menjaga jarak dalam sholat. Kemudian dikatakan itu tidak benar, nanti setan masuk dan sebagainya. Kemudian ketika kita menggunakan masker juga disalahkan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak pada kesempatan ini bahwa ini adalah sudah menjadi kesepakatan antara ulama dan umaro. Saya ingin katakan ketika ulama dan umaro ini sudah bersepakat, maka tidak ada pilihan lain, kita harus ikut. Ingin mengacu dari sebuah firman Allah dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu sekalian. Ketika kita harus mentaati Allah dan Rasul-Nya tanpa reserve, tanpa tawar-menawar, sami'na wa ata'na. Bagaimana dengan ulil amri? Ulil amri ini kita lihat-lihat dulu programnya. Apakah program ulil amri ini bertentangan dengan syariat? Kalau bertentangan, maka wajib kita tolak. Tetapi ketika tidak bertentangan, malah sejalan dengan syariat Islam, maka kita harus mematuhi. Lalu siapa yang dikatakan ulil amri? Ulil amri adalah kalau di bidang politik, maka ulil amri adalah presiden misalnya. Kalau di Jakarta ini gubernur provinsi DKI Jakarta. Ini adalah ulil amri. Amri di bidang agama adalah orang-orang yang paham agama, mengerti hukum. Dalam hal ini adalah para ulama. Kita punya Majelis Ulama Indonesia. Ulil amri di bidang kesehatan, tentu orang-orang yang memahami tentang ilmu kesehatan, dokter, para medis, dan sebagainya. Nah, ketika 3 komponen ini, ulil amri,
ya pemerintah, ulama, dan para di sini sudah bersepakat, maka kita harus ikut, ya. Jadi ketika diperintahkan kita tetap di rumah, ya, sholat Jumat diganti dengan zuhur di rumah, sholat berjamaah di rumah, kemudian ketika masjidnya dibuka, kita melaksanakan ibadah di masjid dengan cara kita tetap mengikuti panduan yang sudah dibuat bersama, menjaga jarak, pakai masker, dan sebagainya. Ini kita harus patuhi. Jangan lagi kemudian menjadi pertentangan di antara kita. Di sini kita diajarkan bagaimana kita memelihara keutuhan, memelihara ukhuwah Islamiyah. Dan ternyata memang ada hikmah yang bisa kita petik dengan wabah ini, karena saya yakin bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Dalam kata lain, ada hikmah di balik musibah. Dulu barangkali kita sering ya bertengkar, berdebat, dan sebagainya. Ternyata begitu ada pandemi COVID-19 ini, dari kelompok manapun, apa NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya, kita kompak, ya. Kita kompak bahwa ini adalah musibah yang datang dari Allah, kita terima dengan sabar, dan tetap kita juga tidak boleh berkecil hati, apalagi menyalahkan, ya, menyalahkan kehendak Allah begitu. Iya. Ya, Bang. Jadi tentunya ini menjadi sebuah catatan juga dari bagi kita semua Mitra JC. Tadi saat Ma'mun Al-Habib juga sudah menyinggung bahwasannya kita ketika ada pandemi ini justru ada hikmah, Ustaz, ya, Iya. yang dapat membuat kita seia, sekata, sepemikiran lah, dan tidak saling menyalahkan ini salah siapa dan lain semisalnya. Dan juga menjadi catatan buat kita bagi para jamaah juga harus senantiasa ketika ke masjid menggunakan masker, ya Ustaz, ya, membawa sedia sendiri, dan juga wudhu dari rumah diusahakan. Karena memang ketika kita melihat lapangan, Ustaz, masih ada beberapa yang tentunya ya mungkin lupa atau sebagainya, sehingga ya tentu dikhawatirkan ketika berjamaah nanti ya justru nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bisa menjadi catatan buat kita semua Mitra JC. Nah, Ustaz, juga tentunya ketika kita sudah lama tidak ke masjid nih, Ustaz, sudah 3 bulan kurang lebih, tentunya ada rasa kangen lah ya, Ustaz, rasa rindu, rasa pengen nih sholat di masjid. Nah, peran apa yang bisa kita mainkan pengurus masjid meskipun kita berada di rumah, tidak di masjid, atau mungkin ketika sudah selesai masa pandemi ini kita bisa terus menjaga ukhuwah, bisa melakukan tugas dakwah dan mewujudkan insan kamil. Seperti apa peran yang harus kita lakukan sebagai jamaah dan sebagai pengurus masjid? Iya. Saya ingin mengulang bahwa ada hikmah di balik musibah. Contoh yang kecil saja. Ketika kembali ke masjid, kita anjurkan berwudulah kita dari rumah. Hikmah yang pertama adalah jangan sampai kemudian nanti kalau berwudunya di masjid nanti terjadi berdesak-desakan. Tentu ini akan membuat klaster baru, ya. Kita berikan kesempatan kembali ke masjid, tetapi justru malah karena kita tidak tertib, tidak ikut aturan, berdesak-desakan di masjid karena kita ngantri berwudu. Maka ketika dianjurkan berwudu dari rumah, pertama adalah dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Dari rumah dia ke masjid dalam keadaan suci, maka itu dia akan mendapat pahala yang lebih ketimbang dia berwudu di masjid. Hikmah yang kedua, kalau kita sudah membiasakan diri, berwudulah kamu dari rumah ke masjid, yang akhirnya mereka terbiasa. Dia selalu memelihara wudunya. Dia ke masjid, berangkat dari rumah, dia sudah berwudu. Ketika dia batal, kembali dia berwudu. Menghindari desak-desakan ketika terjadi
waktu sholat datang. Dan ternyata sekarang ini malah banyak orang-orang yang dulunya jarang berwudu, ya, bahkan mungkin sering meninggalkan sholat. Tetapi sekarang banyak berwudu. Dan ternyata memang kalau dengan wabah ini kita dianjurkan untuk membersihkan diri, ya. Umat Islam sebetulnya adalah umat yang selalu memelihara kesucian. Orang itu dikatakan suci manakala dia sudah hilang dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi dalam Islam ini ada orang yang mandi terus, ya, menggunakan sabun, dia keramas, dia bersih, tetapi belum suci manakala dia belum berwudu. Nah, umat Islam ini adalah sebersih apapun dia, ketika dia tidak berwudu, maka dia masih punya hadas, begitu. Nah, ini ternyata ketika kita merenung, Allah itu mengajarkan kita, baginda Rasul pun mengajarkan kita, sebaiknya kita mendawamkan, terus-menerus kita berwudu. Ini salah satu. Kemudian masjid mengambil sebuah peran. Yuk sama-sama kita pertahankan wudhu kita ini. Ini adalah merupakan sarana yang terbaik dalam rangka kita memelihara diri. Mudah-mudahan corona ini tidak hinggap kepada orang yang suci, gitu. Amin, amin. Berharap dengan jamaah, mari berwudu kita. Mudah-mudahan corona ini akan menghindar jauh dari orang-orang yang memang dia bersuci. Ini salah satu upaya kita. Itu dari segi upaya jamaah, jadi dari segi upaya jamaah menjaga wudhu. Iya. Dari peran masjid ialah dengan senantiasa memberikan himbauan, Ustaz. Iya, jadi masjid ini dengan pengeras suara yang ada, ini supaya dimanfaatkan maksimal. Artinya bahwa ketika terjadi kumpul-kumpul, harusnya masjid itu juga memberikan pengumuman. Hindari dari perkumpulan-perkumpulan, ya, dengan cara menjaga jarak. Ini, saya kira masjid ini peranannya cukup besar, ya. Dia bukan hanya mengumumkan ketika ada orang yang kena musibah, kematian, tetapi juga peran masjid ini ya multifungsi. Ada musibah, lewat pengeras suara kita umumkan. Apapun yang terjadi di lingkungan masjid itu, maka masjid itu mengambil peran. Termasuk diantaranya adalah kajian-kajian juga bisa. Jadi tidak mesti jamaahnya berkumpul. Lalu yang biasanya mungkin di masjid itu pengajian ini kita kan suka waktunya padat, pagi, siang, sore, malam hari. Nah, ketika juga jamaahnya di rumah, mari himbau kepada jamaah, kalau mungkin lewat Zoom itu dikasih, ya, tetapi lewat pengeras suara di masjid itu ustadznya tetap di masjid, ya, dengan pengeras suara, masyarakat lingkungannya juga bisa mendengarkan. Saya kira ini supaya dijadikan sebuah program ketika kita mengalami musibah seperti ini. Ya, jadi tentunya mitra JSC yang terhormat Allah, kita harus bisa memaksimalkan masjid di sekitar kita, Ustaz, ya, di rumah kita tentunya, dekat rumah kita karena atau dekat lingkungan kita, untuk terus menjaga semangat spiritual yang tentunya dapat membangkitkan energi perubahan dan energi semangat yang mana dapat membawa kita pada keluarnya kita dari virus COVID ini. Karena memang banyak yang terpuruk, Ustaz, ya. Maksudnya kalau misalkan kita melihat masyarakat, ya, tentunya menjadi sebuah pelajaran buat kita agar lebih bersemangat. Dan tadi Ustaz Ma'mun juga sudah memberikan kita sebuah nasihat mitra JSC bahwasannya barangkali ini merupakan sebuah teguran untuk kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Ustadz, tentunya sebelum dan saat adanya pandemi, tentunya ada eh, sangat signifikan yang terjadi pada masjid. Ketika sebelum ada pandemi, masjid selalu ramai. Ketika ada pandemi, saat ini masjid ya bahkan kemarin juga ditutup ya, Ustadz, sebulan Iya. 2 bulan. Sekarang juga sudah masa transisi, walaupun ada separuh jemaah. Nah, tentunya ketika sebelum ada pandemi, peran masjid tentu sangat mudah untuk menanamkan semangat spiritualitas pada jemaah Iya. ketika mereka berkumpul. Nah, ketika masa pandemi ini, tentunya ada hal-hal yang harus atau strategi baru atau cara baru untuk menanamkan spiritual bagi jemaah yang tidak bisa ke masjid. Nah, eh, dari peran masjid sendiri, Ustadz, bagaimana cara menanamkan spiritualitas di tengah penjagaan jarak? Atau Iya. Jadi ternyata bahwa COVID-19 ini bukan hanya sekedar bahwa kita ini tidak datang ke masjid, kita ibadah di rumah. Tidak sederhana itu. Ternyata masyarakat kita, khususnya Muslim, di mana kita mayoritas, ini kan COVID-19 ini, itu ternyata bisa memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, hanya ibadah kita. Orang yang biasa bekerja, apakah dia pegawai swasta, apalagi dia pedagang, dia harus tetap tinggal di rumah. Ini kan mau tidak mau, kebutuhan hidup mereka ini tidak bisa dipenuhi sebagaimana layaknya. Apakah tidak terkait dengan peran masjid? Saya pikir bahwa peran masjid itu sangat-sangat signifikan. Masjid itu di dalamnya ada DKI-nya, ya. Maka ustadznya dan DKI masjidnya ini mau tidak mau dia harus turun tangan, memberikan solusi. Ternyata banyak orang yang memang ketika kebutuhan ekonominya tidak bisa terpenuhi, kita khawatir orang itu kemudian menjadi kufur. Adal fakru ayakuna kufron. Jadi kefakiran ini akan berdatangan pada kekufuran. Nah, masjid ini bagaimana tetap menjaga umatnya supaya mereka tidak menjadi kufur, ya, lantaran kesulitan ekonomi. Nah, dengan cara apa? Tentu dengan cara memberikan bimbingan spiritual, ya. Dan tidak diam, dia juga tetap melobi kepada para agnia, ya, orang-orang yang kaya, yang harusnya memang masjid ini juga harus mampu memberikan solusi. Paling tidak, ketika ada jamaah masjid ini belum bisa mengatasi kebutuhan, kemungkinan juga pemerintah ini dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat belum dirasakan mencukupi, maka masjid ini juga harus memberikan peran. Saya pikir juga sementara ini ada orang yang sangat berlebihan. Misalnya ada orang yang 1 tahun juga tidak bekerja, dia masih bisa terpenuhi kebutuhan, bahkan berlebihan. Nah, ketika memang masjid ini bisa mencatat mana jamaah kita yang memang sangat-sangat, maka masjid harus mencarikan solusi. Ternyata alhamdulillah banyak juga, ya, orang-orang yang ekonominya cukup, ya di atas rata-rata, dia akan berikan bantuan kepada masjid, ya kan, apakah bentuk beras dan lain sebagainya, dititipkan kepada masjid agar diberikan kepada orang yang memang betul-betul butuh. Oleh karena itu bahwa masjid ini pun berfungsi harus mampu mencatat jamaah yang tetap. Kalau mungkin selama ini ketika ditanya ada berapa jamaah masjid, banyak, ya ratusan bahkan ribuan. Ya kita harapkan adalah
jamaah yang memang betul-betul tercatat menjadi jamaah tetap. Minimal ketika dia sholat 5 waktu. Jadi memang ini harus ditata betul. Saya sudah sampaikan, peran masjid ini bukan hanya sekedar dia meramaikan masjid dengan sholat, dengan pengajian, tetapi juga bagaimana peran masjid ini bisa mencatat jamaah. Ternyata bahwa di masjid itu ketika sholat berjamaah, itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, tingkat pendidikannya, kemampuan ekonominya, dan kalau ini kemudian dibingkai menjadi sebuah kesatuan, maka akan menjadi kuat. Yang berlebihan membantu yang lemah. Ini sebuah solusi. Dari masjid, kita akan memperbaiki ekonomi umat. Dari masjid, kita akan terus memberikan motivasi kepada masyarakat supaya sabar, tetapi juga dengan tetap bersyukur. Apakah kemudian dengan wabah ini kita hanya bersikap sabar? Tidak cukup. Sabar dengan tetap dia bersyukur. Ya, sabar dan syukur. Ingat ada orang bilang, bagaimana saya bersyukur? Berasa aja nggak punya kan gitu. Ini salah ya. Dalam kondisi tidak makan sekalipun, dia tetap bersyukur. Dia masih bisa hidup, kan, masih bisa bernapas. Ini karunia Allah kepada kita, ya. Dan ternyata Allah juga menguji kepada kita, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ada pertolongan Allah. Ya. Iya, jadi tentunya mitra jasa Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Mamun Al-Ayyubi, tentunya peran masjid tentunya akan terus tetap ada, tentu pasti sampai nanti lah, sampai tentu akhir dari dunia ini. Bahwasanya memang ya bukan hanya menanamkan spiritual kepada jamaah Ustaz ya, tapi juga menanamkan semangat dan juga menjadi sebenar-benarnya fungsi masjid, yaitu bukan hanya memberikan spiritual, tapi memberikan materi-materi yang tentu bisa membantu Ustaz ya, yang bisa membantu masyarakat, yang dapat membuat masyarakat keluar dari permasalahan-permasalahannya, terlebih ketika masa pandemi hari ini. Jadi masjid bisa mulai mendata jamaah atau juga melihat jamaah yang membutuhkan, dan sehingga dari sana kita bisa memberikan bantuan-bantuan yang ada untuk mereka yang membutuhkan. Karena fungsi masjid sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Mamun, bahwasanya bukan hanya menanamkan spiritual, tapi juga menanamkan pemahaman, menanamkan materi-materi yang tentunya memberikan bantuan juga untuk jamaahnya agar mereka dapat keluar, dan sehingga mereka merasakan bahwasanya masjid ini memiliki fungsi yang sangat baik, sehingga mereka dapat bertambah kecintanya kepada masjid ya Ustaz. Karena kan kita melihat hari ini ada jamaah-jamaah juga yang jauh dari masjid karena wah masjid nggak ngasih apa-apa nih gitu Ustaz. Ada kita menemukan yang seperti itu Ustaz ya. Nah maka tentunya ini bagi para pengurus masjid, bagi para jamaah masjid yang tentunya memiliki kelebihan harta, tentunya bisa memberikan bantuannya kepada masjid, lalu masjid akan menyalurkannya kepada jamaah-jamaah yang membutuhkan. Nah, Ustadz, tentunya ketika kita berbicara masjid tidak pernah lepas dari ukhuwah Islamiyah, Ustadz. Nah, bagaimana peran kita kaum muslimin dan juga peran pengurus masjid untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah pandemi seperti hari ini? Karena kita tahu kita ya nggak pernah ketemu, buat tangan juga gitu Ustadz ya. Takutnya orang marah dan sebagainya. Nah ini seperti apa Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan ke kita. Iya, masjid ini adalah perannya bukan hanya sebatas hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Jadi hubungan vertikal kepada Allah, horizontal kepada lingkungan masyarakat di mana masjid itu berada. Ingin menutup pada kesempatan ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke
Dewan Masjid Indonesia. Ini kan beberapa hari ke depan datangnya Idul Adha. Idul Adha ini adalah ada kegiatan yang tidak dilakukan pada bulan-bulan lain dan hari-hari biasa, itu ibadah kurban. Nah, kurban ini adalah hubungan kepada Allah bagi para mudhohi, orang yang berkurban, dan hablum minan nas kepada para mustahik, bagian dari ibadah sosial. Bagaimana kita kemudian ada orang yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Apakah boleh menyembelih hewan itu di lingkungan masjid di era pandemi ini? Iya. Ini ada beberapa lurah dan camat juga yang konfirmasi, minta petunjuk apakah diperbolehkan menyembelih hewan itu di lingkungan masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin memberikan contoh ketika tahun 2018 ada Asian Games, di mana lingkungan masyarakat yang ada di sekitar Pulau Mas itu juga menghentikan kegiatan Idul Kurban, ya, karena memang di situ ada kuda yang harganya sampai 300 miliar, ya. Kalau kemudian di situ nanti ada hewan disembelih, maka nanti akan menular kepada kuda-kuda yang datang dari luar negeri yang harganya ratusan miliar. Maka alhamdulillah masjid-masjid lingkungan sekitar Pulau Mas yang jaraknya sampai 5 km itu bisa menahan diri dan menyembelih hewan kurban di RPH. Nah, sekarang ini kalau di Jakarta ada 3.930 masjid dan hampir 6.000 mushola, masing-masing menyembelih rata-rata mushola 1 sapi misalnya. Atau di masjid itu ada yang 2 ekor sampai 10 ekor sapi. Ini kan jumlahnya ribuan. Kalau kemudian hewan ini disembelih di RPH, saya kira RPH juga bisa nampung. Nah, ketika nanti bagaimana antara Dewan Masjid Indonesia dengan Dinas KPKP dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sedang mencarikan solusi. Insya Allah nanti kita akan lanjut tema kita, bagaimana kita berkurban di era pandemi COVID-19 ini. Ini yang sangat menarik, ya. Sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga solusi yang harus kita lakukan. Bagaimanapun juga tidak mungkin bisa ditolak ini. Bagi orang yang mampu korban, maka dia wajib berkorban di era apapun, ya, karena dia mampu gitu. Jangan sampai nanti di era pandemik ini justru malah tidak ada orang yang korban, sedangkan hewan kurban yang disembelih ini sangat-sangat dibutuhkan oleh para mustahik, orang-orang yang memang perlu mendapat perhatian dari para mudhohi. Ini solusi ini sedang kita bicarakan antara Dewan Masjid Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, dan Gubernur DKI Jakarta. Mari sama-sama saya ingin mengajak, kalau ini sudah nanti keluar peraturan gubernur, kita harus sama-sama mematuhi. Hewannya bisa kita sembelih, mustahiknya bisa menerima, dan penularan dari hewan yang disembelih itu juga bisa aman, begitu. Tapi ternyata bahwa katanya penularan corona ini tidak bisa ke hewan gitu, ya. Jadi corona ini bisa menularkan hanya pada manusia, tidak kepada hewan. Mudah-mudahan ini ada solusi. Kira itu, Bang, ya. Iya, jadi Masya Allah. Jadi memang apalagi kita mendekati Hari Raya Idul Adha, Ustaz, ya. Iya. Dan ini bisa menambah ukhuwah Islamiyah, karena kan memang biasanya setiap setahun sekali kita memotong hewan kurban. Dan tentunya jangan sampai ketika adanya pandemi seperti hari ini, justru
terhenti Ustaz ya Iya, prosesi pemotongan hewan kurbannya, karena memang ini adalah sebuah hari raya yang memang dimana ketika hewan kurban itu sudah dipotong ya tentu sangat dibutuhkan oleh para mereka-mereka yang membutuhkan, para mustahik yang tentunya ya seperti ustaz-ustaz kita bilang yang belum pernah makan daging gitu iya, ya, makan daging cuma setahun sekali. Dan ini tentunya Mitra JC peraturan ini masih dibicarakan saat ya, nanti ada program, ada sesi khusus tentunya mungkin pekan depan iya. yang bisa membahas tentang bolehkah kita berkurban di pandemi atau cara Menyembelih seperti hewan apa kurban ya di menyembelih lingkungan hewan kurban masjid. di Iya. lingkungan masjid ketika masa pandemi seperti hari ini. Nah, kita sudah berada di sesi terakhir. Dengan pesan-pesan kita di kesempatan pagi hari ini tentang tema kita membaca zaman memainkan peran di tengah pandemi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih para pemirsa Radio JIC yang dimuliakan Allah. Mari bersama-sama bahwa wabah pandemi COVID-19 ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim apapun kapasitas kita, apakah dia seorang ustadz, ya pembimbing agama, apakah dia seorang karyawan, apakah dia pejabat, bahwa kita semua adalah merasakan hal yang sama dan mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Perbedaan-perbedaan yang ada kita hilangkan dan kita fokus bersatu bagaimana kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu berpulang kepada kita. Manakala kita masing-masing mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat bersama antara pemerintah, ada fatwa, Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Masjid memberikan panduan yang begitu lengkap. Kalau ini kita patuhi bersama, maka ini adalah sebuah cara untuk kita bisa menyelamatkan dan mudah-mudahan ini segera berlalu. Amin. Kita semua sudah ingin kembali normal. Ya, new normal juga bukan berarti kita ini lalu semaunya ya, yang akhirnya mendatangkan klaster baru. Kita sudah mendengar ketika new normal ini di sebagian wilayah memang sudah semakin membaik, tetapi ada beberapa tempat yang malah justru mendatangkan klaster baru penyebaran COVID-19. Mari bersama-sama dengan tetap kita menjaga diri dan tidak lupa juga kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan kuncinya adalah sebagai seorang muslim upayakan kita tidak batal wudhu. Artinya ketika wudhu kita batal, kita segera berwudhu ya. Maka dengan demikian bersih lahiriah dan bersih batiniah. Jadi bersih dan suci. Ini mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala dan bahaya. Karena itu ya, makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ma'mun yang lebih sudah tentunya berbagi dengan kita Mitra JC tentang membaca zaman memainkan peran. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang muslim yang sangat rindu pada masjid, tentunya setelah masa transisi ini atau pada masa pandemi ini, PSBB ini sudah dilonggarkan dan kita boleh untuk sholat di masjid. Nah, tentunya yuk sama-sama sholat di masjid dan jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol-protokol yang sudah ada, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, lalu juga jangan lupa untuk berwudu dari rumah, membawa alat ibadah sendiri, sehingga memang tidak muncul klaster baru sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua DMI Jakarta, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Mamun Al-Lubis, agar tidak tercipta klaster baru. Karena tentunya kita ingin pandemi ini cepat selesai, pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa berkumpul ramai-ramai kembali, merayakan ukhuwah Islamiyah kita.
dengan senantiasa beribadah di masjid. Tentunya terima kasih banyak untuk Mitra JC yang sudah stay tune di 107.7 FM. Tayangan ini Mitra JC nanti Mitra bisa lihat di YouTube kami di Jakarta Islamic Center, dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk Mitra JC yang tidak ingin ketinggalan video-video kami selanjutnya. Akhirnya Mitra JC, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa menyakiti Mitra JC. Akhirnya, Bobi Khalid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.